Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tirta Wahyuningtyas dari Prodi MBI 2B ingin sedikit memaparkan materi tentang teori belajar siswa. Adapun yang saya akan sampaikan mulai dari rumusan masalah. 1. Apa pengertian belajar? 2. Apa pengertian teori belajar? Dan 3. Bagaimana teori belajar dan implikasinya dalam praktik pembelajaran. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Menjelaskan pengertian belajar, 2. Menjelaskan pengertian teori belajar, yang ketiga teori belajar dan implikasinya dalam praktek perguruan tinggi. Belajar menurut Wittrock dan Korbach adalah suatu perbuatan yang dilakukan terus-menerus sepanjang hidup manusia, dan suatu yang harus dilakukan oleh setiap manusia, sehingga belajar adalah memodifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Muhyiddin Syah juga mengatakan belajar adalah kegiatan berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat bergantung pada proses belajar yang dialami oleh siswa, baik ketika ia berada di sekolah maupun di lingkungan rumah atau keluarganya sendiri. Teori belajar adalah cara yang digunakan untuk memahami tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Dalam psikologi, teori belajar selalu dihubungkan dengan stimulus-stimulus dan teori-teori tingkah laku yang menjelaskan respon makhluk hidup dihubungkan dengan stimulus yang dapat dalam lingkungannya. Teori belajar dibagi menjadi 4. Ada teori behavioristik, teori kognitif, teori konstruktivisme, dan teori humanistik. Adapun teori belajar behavioristik, pertama kali teori ini dicetuskan oleh Gage dan Berliner yang tentang perubahan tingkah laku yang hasil dari pengalaman. Teori belajar behaviorus menyatakan bahwa interaksi antara stimulus, respons, dan penguat terjadi dalam suatu proses belajar. Beberapa tokoh behavioristik adalah Ivan Pavlov, bahwa dalam menerapkan strategi ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan, sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luarnya. Contohnya anjing. Teori Tordigo, peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa yang disebut stimulus dan respon menggambarkan proses belajar sebagai proses pemecah masalah. Eksperimen yang dilakukan adalah dengan kucing yang dimasukkan dalam kandang tertutup. Apabila pintunya dibuka secara otomatis, bila kenop di dalam sangkar itu terbuka. Skinner juga mengatakan dan menganggap reward dan reinforcement merupakan faktor penting dalam belajar. Pada teori ini, guru memberi penghargaan, hadiah, atau nilai tinggi sehingga anak lebih rajin. Teori belajar kognitif untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa dan membantu siswa menjadi pembelajar yang sukses, maka pengajar yang menganut bahwa kognitivisme banyak melibatkan siswa dalam kegiatan di mana faktor motivasi, kemampuan problem solving, strategi belajar, memori, retention, skill sering ditekankan. Teori belajar konstruktivisme. Pengetahuan yang kita miliki adalah konstruksi bentuk kita sendiri. Seseorang yang belajar akan membentuk pengertian. Ia tidak hanya meniru atau mencerminkan apa yang diajarkan atau yang dibaca, melainkan menciptakan pengertian baik secara personal maupun sosial.
Pengetahuan tersebut dibentuk melalui interaksi dengan lingkungannya. Prinsip konstruktivisme 1 yaitu pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri, pengetahuan tidak dapat dipindahkan oleh guru. Dan nomor 3, murid menuju konsep yang lebih rinci dan guru sekedar memfasilitasi. Jadi guru berperan untuk memfasilitasi murid-muridnya. Teori belajar humanistik diharapkan siswa memahami potensi diri, mengembangkan potensi dirinya secara positif, meminimalkan potensi diri yang bersifat negatif, dan tujuan pembelajaran lebih kepada proses belajar daripada hasil belajar. Teori belajar humanistik, tokohnya ada 3, yaitu Arthur Combs, Abraham Maslow, dan Carl Rogers. Arthur Combs bersama Donald Snell. Untuk itu, guru harus memahami perilaku siswa dengan mencoba memahami dunia persepsi siswa tersebut, sehingga apabila ingin merubah perilaku, guru harus berusaha merubah keyakinan atau pandangan siswa tersebut. Abraham Maslow juga mengemukakan manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut memiliki tingkatan atau hierarki, mulai dari yang paling rendah bersifat dasar atau fisiologis sampai yang paling tinggi atau aktualisasi diri. Carl Rogers juga mengemukakan perlunya sikap saling menghargai dan tanpa prasangka antara klien dan terapis dalam membantu individu mengatasi masalah-masalah kehidupannya. Rogers meyakinkan bahwa klien sebenarnya memiliki jawaban atas permasalahan yang dihadapinya, dengan tugas terapis hanya membimbing klien menemukan jawaban yang benar. Teori belajar dan implikasinya dalam praktek pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi. Manfaat dari beberapa teori belajar adalah 1. Membangun guru atau dosen untuk memenuhi bagaimana peserta didik belajar. Nomor 2. Membimbing guru atau dosen untuk merancang dan merencanakan proses belajar. 3. Memandu guru atau dosen untuk mengelola sebuah kasus. 4. Membantu guru dan mengevaluasi proses perilaku guru sendiri serta hasil belajar siswa yang telah dicapai. Membantu proses belajar lebih efektif, efisien, dan produktif. Yang ke-7, membantu guru atau dosen dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada peserta didik sehingga dapat mencapai prestasi yang maksimal. Adapun penutupnya atau kesimpulan berdasarkan pembahasan dari materi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. A. Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. B. Teori belajar merupakan teori yang dikemukakan oleh para peneliti dari upaya mendeskripsikan bagaimana manusia belajar. Dengan demikian akan membantu manusia dalam memahami karakteristik serta pendekatan-pendekatan dalam proses belajar. Secara garis besar, pendekatan dalam proses belajar yaitu ada 4. Tadi behavioristik, kognitivisme, konstruktivisme, dan humanistik. Lanjutan kesimpulannya, teori-teori belajar dan pembelajaran merupakan panduan untuk kita mengajar atau melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Akan tetapi, tidak sepenuhnya seorang guru hanya menggunakan satu teori pembelajaran saja. Semuanya memiliki kekurangan dan kelebihan. Sehingga seorang guru hendaknya dapat memadukan secara teori semua teori tersebut sehingga dapat tercipta sebuah inovasi pembelajaran dengan metode serta teori baru yang diciptakan sendiri. D. Pada dasarnya semua teori itu tidak ada yang sama, hanya saja penerapannya dalam pembelajaran serta pandangan terhadap peserta didik yang berbeda. Jadi, penggunaan teori belajar dan pembelajaran dalam
dalam proses belajar merupakan acuan dalam menjalankan proses pembelajaran di kelas agar tercipta kondisi sesuai yang diinginkan. Saran, pengertian belajar dan teori belajar dan implikasinya dapat dipraktekkan pembelajarannya di sekolah dan perguruan tinggi hendaknya dipahami oleh semua para pendidik agar dapat diterapkan dalam dunia pendidikan dengan benar sehingga tujuan pendidikan akan benar-benar tercapai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.